Nah, pagi hari ini saya akan memberikan tema khotbah saya, yaitu menderita karena kerajaan Allah. Menderita karena kerajaan Allah. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan dari tema ini. Yang pertama adalah sikap menghadapi penderitaan. Yang kedua adalah tindakan menghadapi penderitaan. Dan yang terakhir adalah hasil dari menghadapi penderitaan. Ada 3 hal yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Tesalonika pasal 1. Bapak Ibu jemaat sekalian bisa lihat Alkitab dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang kelima. 2 Tesalonika pasal 1 kita baca ayat yang kelima. Bersama-sama 1, 2, 3. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Lalu kita baca lagi dari Injil Matius pasal 10. Tadi sudah kita baca di pembacaan Alkitab, tapi kita coba baca lagi sekali lagi. Matius pasal 10 ayat 34 sampai ayat 36. Matius pasal 10 ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur karena kasih-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu, sehingga minggu pagi ini kami dapat berkumpul sebagai jemaat. Kami sudah bernyanyi mempermuliakan nama-Mu Tuhan, dan saat ini kami ingin menggunakan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus bekerja di dalam hati, di dalam pikiran kami, sehingga benih firman yang kami dengarkan memberikan kepada kami suatu kekuatan, memberikan kepada kami suatu penerangan, dan melalui itu iman kami diteguhkan, kami terus bertumbuh dari hari ke hari di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Mohon pimpinan-Mu Tuhan, mohon penyertaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu kita sudah lihat, kita bongkar strategi iblis. Bagaimana iblis berupaya untuk membuat doa orang percaya menjadi doa yang tidak ada kuasanya. Strategi yang dipakai iblis untuk membuat doa orang percaya menjadi doa yang tidak berkuasa adalah dia membuat kemarahan di dalam hati orang percaya. Dia membuat dendam atau kemarahan yang berkepanjangan di dalam hidup orang percaya. Pada waktu seseorang memiliki kemarahan dan dendam di dalam hidupnya, maka otomatis yang terjadi di dalam dirinya, pada waktu dia berdoa, doanya menjadi doa yang tidak berkuasa. Mengapa? Karena Alkitab berkata demikian. Yang menjadi penghalang doa seseorang ialah apa? Kemarahan. Allah ingin setiap orang laki-laki pergi berdoa dengan tangan yang tanpa marah. Ya, itu minggu lalu, saya tidak akan ulang. Kalau mau ini nanti bisa lihat di video yang minggu lalu. Jadi kita membongkar strategi iblis. Bagaimana strategi iblis berupaya menghambat doa orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ya, tema khotbah ialah menderita karena kerajaan Allah. Menderita karena kerajaan Allah. Kalau kita baca di dalam Alkitab,
Coba kita lihat tadi di dalam surat 2 Tesalonika pasal 1 tadi. Coba kita buka Alkitab kita. Dalam surat 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang kelima tadi dikatakan bahwa suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Ya. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata bahwa orang-orang yang menerima kasih karunia Allah, orang-orang yang mendengarkan firman kebenaran, orang-orang yang menyambut firman kebenaran dengan penuh sukacita, di tengah-tengah dunia ini dihadapkan dengan satu penghambatan, dihadapkan dengan satu penganiayaan, sehingga mereka hidup di dalam penderitaan. Itu sebabnya saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, kita harus betul-betul ingat, orang yang hidup di dalam Tuhan pasti akan menderita penderitaan. Ya, sudah menderita penderitaan lagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menderita karena kerajaan Allah itu sudah pasti. Alkitab berkata, setiap orang yang betul-betul mencintai kebenaran di muka bumi ini, dia pasti akan mengalami penderitaan. Dan penderitaan yang dialami karena kebenaran adalah penderitaan yang merupakan kasih karunia. Alkitab berkata, kalau kita mengalami penderitaan karena kita memberitakan kebenaran, kalau kita mengalami penderitaan karena kita menyatakan yang benar, maka itu adalah sebuah kasih karunia. Alkitab berkata bahwa musuh kita bukan di luar rumah, tetapi musuh di dalam pemberitaan kebenaran ada di dalam rumah, ada di antara orang-orang terdekat. Coba kita lihat yang tadi di dalam Injil Matius pasal 10. Kita lihat Matius pasal 10. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Matius pasal 10 ayat 34 dan 36 tadi. Kita sudah baca bagian itu. Matius pasal 10 ayat 34 dan 36. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pedang di sini bukan pedang fisik, ya, bukan pedang samurai, tetapi pedang di sini adalah firman Allah. Kristus datang membawa firman Allah, dan pada waktu seseorang menyambut firman Allah dengan penuh sukacita di dalam hidupnya, yang terjadi ialah mulai ada pergesekan, mulai ada pertentangan, mulai ada perdebatan. Ya, sebab aku datang memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat seseorang menyambut kebenaran, dia diselamatkan, dia begitu bersukacita, dia begitu bergembira, karena dia sudah diselamatkan. Dia bergembira, dia merasa bahwa ini kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Tadinya dia tidak mengerti kebenaran. Ya, tadi malam kita PA di Matadi, ada satu ibu begitu semangat sekali. Saya bilang kita cukup sampai di sini. Belum Pak, saya belum puas. Ya, belum puas, dia masih terus. Lalu saya bilang untuk sementara PA kita pending dulu, nanti kita schedule ulang. Aduh Pak, ya saya bilang Pak Silas mau kembali, keluarganya Pak Silas mau kembali. Enggak kan, kalau Pak Silas kembali nanti bisa tetap datang toh Pak? Bisa, tapi nanti saya ke Sumatera dulu, pulang dari Sumatera. Wah, luar biasa. Orang yang baru kena kebenaran, baru sadar ada kebenaran, hatinya berkobar-kobar, hatinya menggebu-gebu. Ya, ini Pak Silas saksinya tadi malam. Saya bilang ini kalau saya teruskan, bisa yang lainnya bisa bosan, ya. Jadi kita pelan-pelan isinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena banyak hari ini orang Kristen yang datang ke gereja bahkan tidak mengerti apa itu arti keselamatan.
Mereka hanya duduk di gereja, pulang ke rumah, tetapi mereka tidak betul-betul mengalami apa yang disebut dengan keselamatan. Mereka tidak mengalami hal tersebut. Bahkan mereka sampai hari ini banyak yang tidak mengerti mengapa mereka menjadi Kristen. Kenapa? Pada waktu kita bertanya kepada mereka, apakah saudara-saudara atau saudara yakin mati masuk surga? Mereka tidak mengerti. Bahkan ada yang berani dengan sangat kurang ajar berkata, ini orang banyak nih yang suka mabuk, yang suka malas gereja. Dia bilang apa? Bosong pi gereja. Bosong pi gereja, belum tentu nanti bosong mati, bosong masuk surga. Tapi beta ini, ya saya pernah nginjil orang, dia bilang, Pak, beta ini walaupun son pernah pi gereja, Pak, ya, tapi Pak bepu hati ini beda nah Pak. Dia pun ya dia bilang bepu hati ini beda nah Pak. Gimana? Itu Pak. Dia mulai sebut kiri kanan, dia bilang itu belum tentu Pak. Itu dia begitu. Itu dia pegang Alkitab kiri kanan. Itu belum tentu nanti dia pi surga. Jangan sampai beta yang pi surga. Weh. Kalau orang Kristen Alkitabiah sudah bisa menjawab, Pak, jangan percaya diri Pak. Kalau Bapak hari ini masih di Paklaru, kalau Bapak hari ini masih jalan sempoyongan, 1 Korintus 6 ayat 10 sudah katakan, tidak dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Itu sudah Alkitab yang katakan. Jadi jangan berpikir, jangan Bapak bangga, itu Pak Suminus. Yang pi gereja masih ada, mungkin dia dengar firman hatinya bisa terbuka. Tetapi ingat baik-baik, orang yang rajin ke gereja, semakin aktif ke gereja, tetapi dia tidak diselamatkan, hukuman di dalam neraka lebih berat daripada orang yang tidak pernah pergi gereja. Karena dia punya kesempatan berkali-kali untuk mendengarkan firman, tetapi dia tidak menyambut firman kebenaran itu dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita ke gereja bukan hanya datang untuk memenuhi status kekristenan kita. Tetapi kita datang ke gereja harus mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman kebenaran. Amin. Kita harus betul-betul menghayati apa itu arti keselamatan. Sampai hari ini masih banyak orang Kristen kita tanya, yakin mati masuk surga? Lu Tuhan kalau tanya beta. Kalau kita tanya, lu Tuhan kalau tanya beta. Kalau kita bilang, kalau saudara tidak yakin mati masuk surga, berarti sudah pasti masuk neraka. Dia bisa tambah marah lagi. Betul tidak? Dia bisa marah, oh lu menghakimi, jangan menghakimi. Ya, Alkitab berkata hanya ada 2 jalan. Surga dan neraka. Dan Yesus Kristus pastikan, siapapun yang percaya kepada Yesus, dia pasti masuk surga. Amin. Tapi percaya dan bertobat. Banyak orang Kristen hari ini masuk neraka karena apa? Mereka hanya percaya Yesus tetapi tidak bertobat. Tadi malam PA Matius 7 ayat 21 sampai 23 saya bilang, orang Kristen Alkitab catat ada orang Kristen masuk neraka. Yang masuk neraka itu bukan Kristen yang tiap hari Minggu duduk di Paklaru, Kristen yang tiap hari Minggu pergi wisata, bukan itu. Ya, yang di Alkitab itu. Tetapi yang masuk neraka itu adalah Kristen aktivis. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nama Yesus, orang Kristen. Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Nama Yesus. Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu? Tuhan Yesus bilang apa? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu saudara-saudara, ini orang Kristen masuk neraka. Yang masuk neraka ini aktivis rohani, yang suka usir setan, yang suka bernubuat, yang suka mengadakan mujizat. Jadi yang kaliber aktivis saja masuk neraka, apalagi yang duduk di Paklaru. Ya, yang kaliber saja. Kalau dia tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, binasa. Alkitab yang katakan. Bukan saya menghakimi, tetapi Alkitab yang memberikan penghakiman. Cara masuk surga itu sederhana. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyesali dosa-dosa, mau terima Yesus dan mau hidup bagi Yesus. Kalau sudah mengaku begitu lalu hidupnya belum berubah, dia belum lahir baru. Dia harus betul-betul selesaikan semuanya. Amin.
Karena orang yang betul-betul masuk surga itu percaya dan bertobat. Jangan kurangi kata bertobat. Alkitab bilang kalau kamu percaya ada satu Allah itu baik, tetapi iblis pun percaya dan gemetar. Bayangkan, iblis lihat Tuhan Yesus gemetar. Manusia kalau sebut setan, kasih tahu dia, ade malam-malam jangan lewat situ, ada apa di situ? Ada apa? Kasih tahu, oh di situ ada bayangan yang ya kalau ketemu jalan situ dia ganggu, dia mati dia sonakan pergi situ. Ini orang yang belum percaya. Alkitab bilang kalau hanya percaya saja, iblis pun percaya, setan pun percaya. Yakobus 2 ayat 19. Perlu kasih tahu itu orang Kristen yang di luar, percaya Yesus percaya. Kalau dia masih main KP, kalau dia masih pergi ke Paklaru, kalau mulutnya masih penuh dengan kata-kata kotor, ya kalau hidupnya di dalam keduniawian, kasih tahu dia, Pak, Ibu, Saudara, tempat Bapak dan Ibu di dalam neraka kalau tidak bertobat, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kira-kira yang masuk surga banyak atau sedikit? Kira-kira yang masuk surga banyak atau sedikit? Sedikit, Bapak Ibu. Bisa survei. Ada majelis yang dia hari Minggu pakai Alkitab maju ke depan ini, tapi coba tanya coba lihat dia pun HP, ada juga. Itu angka muncul. Makanya kalau mimpi jangan sembarangan cerita. Ya. Kalau cerita nanti itu satu bilang, wih, dia mulai pasang. Dapat kena KP, dapat kena, nanti dia bilang apa? Bapak mimpi, Bapak pemimpi ini bahaya sekali. Kalau Bapak mimpi cerita ke beta Nah, karena dia wah, Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Kristen Alkitabiah selalu mengumandangkan percaya Yesus dan bertobat. Siapapun yang percaya Yesus dan tidak bertobat tetap neraka. Pasti itu. Ada orang-orang yang ribut marah dengan saya, masa percaya Yesus tambah bertobat baru masuk surga? Dampak dari seseorang percaya Yesus, dia harus bertobat. Amin. Namanya percaya Yesus, dia harus bertobat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu seseorang sudah menyambut kebenaran di dalam hidupnya, dia sudah bersemangat dengan kebenaran, lalu dia pergi memberitakan kebenaran kepada seisi rumahnya. Hal pertama sesudah kita diselamatkan, nomor satu yang kita ingat siapa? Orang-orang di sekeliling kita. Betul Bapak Ibu? Perang terjadi. Saya pernah debat habis dengan bapak saya sampai istri saya bilang, orang tua. Saya bilang, sudah apa-apa, dia biasa dengan saya. Debat. Sampai dia ambil ini batang daun ubi, dia bilang, wah saya akan masukkan daun ubi di dalam rumah ini. Yo debat. Ya, tidak bisa. Debat sampai, wah karena kita ingin supaya diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dan tentu kita akan mengalami penderitaan. Saya yakin yang sudah tahu kebenaran dan memberitakan kebenaran pasti dapat tantangan. Betul ya. Wah, cerita yang dapat kebenaran ini sampai yang tantang kiri kanan ya, tantang kiri kanan. Seisi rumah ada yang bertengkar, suami istri bertengkar karena suami sudah tahu yang benar, istri masih tetap mau di tempat yang salah. Istri sudah tahu yang benar, suami masih mau di tempat yang salah. Anak sudah tahu yang benar, orang tua masih ada di tempat yang salah. Sehingga anak berusaha untuk menyampaikan, tapi karena orang tua ini sudah saking berkaratnya dengan dia punya kesalahan, kita perlu cungkil dia pelan-pelan hari lepas hari, kasih bersih dia sampai dia mengkilat. Tentu ada peperangan. Jadi pemisahan di situ bukan angkat pedang kita berperang, bukan. Tapi pemisahan di situ pada waktu firman Allah diberitakan. Firman Allah adalah pedang roh. Ya, pedang bermata dua. Dia memisahkan yang benar dari yang salah. Waktu kita beritakan yang benar, maka terjadi gejolak, terjadi perdebatan. Kalau kita di zona tidak memberitakan, pasti aman. Tetapi kalau kita di zona giat memberitakan, pasti ada pertentangan, pasti ada gejolak, dibenci, iya. Ya, saya baru-baru diceritakan, saya tidak perlu sebut nama. Ya.
Ada satu bapak begitu dia semangat kebenaran, dia sampai bilang, "Pak, kita PA di sini, Pak, PA di sini." Tahu-tahu dapat tantangan dari istrinya. Waktu dia ngomong kebenaran, istrinya tidak mau ngomong dengan dia. Dia bilang, "Aduh, ini terjadi di jemaat kita." Dan ada yang sudah melalui itu dan berhasil. Ya, Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya ya tema khotbah menderita karena kerajaan Allah. Yang nomor satu kita harus punya bagaimana sikap menghadapi penderitaan. Sikap menghadapi penderitaan. Di dalam menghadapi penderitaan karena kebenaran. Di dalam menghadapi penderitaan karena kita beritakan hal yang benar. Saya ini banyak dilawan pendeta-pendeta yang tidak suka, dan saya juga banyak. Kenapa? Karena saya beritakan yang benar. Ya, mereka protes saya. Ada yang sampai bilang, "Kamu tidak boleh datang di tempat ini dari sekarang sampai selama-lamanya." 3 kali lagi dia tulis. Selama-lamanya. Karena berita kebenaran. Ya. Tapi bagaimana sikap kita di dalam menghadapi penderitaan karena kerajaan Allah? Ini penting bagi kita. Sikap di dalam menghadapi penderitaan karena kerajaan Allah, yang pertama itu harus pola pikir kita harus kita rubah dulu. Bahwa sesudah seseorang mendapatkan kebenaran, dia harus tahu bahwa dunia ini di bawah kuasa si jahat. Ya. Di dunia ini di bawah kuasa si jahat. Jadi ketika dia menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudaranya, dan ketika saudara atau orang seisi rumahnya menentang dia, maka dia sudah ada satu sikap di dalam dirinya bahwa dia tahu bahwa di balik semuanya ini ada iblis yang mengendalikan. Di dalam surat 1 Yohanes, coba kita buka Alkitab kita. Dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Mari kita buka Alkitab kita dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Kita baca sama-sama. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Termasuk orang-orang yang belum diselamatkan. Termasuk orang-orang yang belum pernah mendengarkan berita kebenaran. Mereka tergolong di bawah kuasa si jahat. Itu sebabnya pada waktu kita menyampaikan firman kebenaran, yang marah sebenarnya bukan saudara kita, bukan orang seisi rumah kita. Yang marah dan geram sekali itu iblis. Dia marah kenapa? Karena kita mau menarik orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Iblis marah dan geram. Nah, pola pikir kita di dalam menghadapi penderitaan yang demikian, kita tahu bahwa apa? Di balik semuanya itu ada iblis. Bukan kita balik seperti Zwingli, Alkitab di tangan sebelah, pedang di tangan sebelah. Jadi kalau dia beritakan kamu tidak mau, ini pedang nih. Ya. Coba beritakan Injil begitu, pasti orang juga gemetar, betul lah. Dia ikut Yesus juga bukan karena apa? Karena pedang. Tidak. Pola pikir kita harus kita lihat di dalam menghadapi penderitaan. Seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Itu harus ada. Dan apa? Dunia tidak bisa menerima kebenaran. Ya, sulit bagi orang-orang dunia untuk menerima kebenaran. Maka gereja-gereja yang Alkitabiah itu sulit untuk bertumbuh dengan cepat. Tapi gereja yang salah tumbuhnya cepat. Gereja yang Alkitabiah sulit mengapa? Karena dunia tidak mengasihi kebenaran. Coba kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 dan 19. Mari kita buka Alkitab kita. Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 dan 19. Kita buka Alkitab kita. Yohanes 15 ayat 18 dan 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentu dunia mengasihi kamu sebagaimana miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu.
Ini sikap kita di dalam menghadapi penderitaan karena kerajaan Allah. Sikap kita ialah kita tahu bahwa nomor satu, dunia ini dibawa kuasa si jahat. Nomor dua, dunia membenci kebenaran. Jadi kita tidak merasa tawar hati. Tidak merasa, aduh, jangan sampai saya pun kata-kata ini terlalu kasar. Sejauh Bapak Ibu memberitakan kebenaran, di hadapan Tuhan itu sudah benar. Memang waktu kita sampaikan yang benar, orang yang pegang yang salah pasti marah. Pasti marah. Terutama yang sudah jabat pendeta, yang jabat ini itu, dia lebih marah lagi. Susah untuk rendah hati. Sama seperti ahli Taurat, orang Farisi. Waktu Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran, yang marah itu lebih banyak ahli Taurat. Geram, cari celah. Bagaimana supaya Yesus Kristus ini disingkirkan dari Yerusalem. Marah. Oh Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, sikap ini sangat penting bagi kita. Amin. Amin. Jadi kita sukacita, happy. Oh, dia benci saya. Kok Tuhan saya dulu dibenci. Bukan kita malah, aduh kenapa saya dibenci? Aduh Tuhan. Tuhan bilang apa? Baca Alkitab. Saya sudah kasih tahu. Itu satu kasih karunia. Karena dulu juga mereka benci saya. Wajar kalau hari ini kamu ikut saya, kamu pun dibenci. Amin. Nah, ini sikap di dalam menghadapi penderitaan karena kerajaan Allah. Sikap kita. Kemudian kita harus tahu bahwa kebenaran itu ada harganya. Memang kita menerima kebenaran itu ya dengan cuma-cuma diberikan kepada kita, tetapi ada nilai, ada harga yang harus kita bayar. Amsal 23:23 bilang apa? Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Saking mahalnya kebenaran itu diumpamakan. Ada orang yang pergi ke satu tempat. Di tempat itu dia temukan ada harta yang terpendam di tanah itu. Kemudian dia pulang, dia jual seluruh hartanya. Beli tempat itu. Dan dia ambil mutiara yang terpendam. Harga kebenaran itu mahal. Apa mahalnya? Karena ketika orang betul-betul menyambut kebenaran di dalam hidupnya, dia harus bayar harga. Tinggalkan segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Ya. Dia bilang, Pak, kalau saya, ada orang bilang, Pak, kalau saya pergi gereja, Pak, saya mau, Pak. Saya senang dengar firman. Lalu kita tanya, Bapak, sudah dengar firman ya? Mau bertobat percaya Yesus? Beta su percaya, Pak. Bertobat, ya itulah. Kalau bertobat nih pelan-pelan, Pak. Beta son mau omong maneo pelan-pelan. Saya tidak ada begitu. Tobat tobat. Ada orang yang saya tanya, berhenti minum sudah, neo pelan-pelan. Ya, beta son berani omong. Karena tidak mengerti kebenaran. Kalau dia ngerti Roh Kudus bekerja, dia langsung berubah. Amin. Amin. Tapi kalau dia pergi ke gereja yang salah, kembali lagi dalam pergaulan yang salah, balik lagi. Karena Alkitab bilang apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka Tuhan bangun gereja yang benar. Misi Tuhan di dunia yang paling utama, beritakan Injil dan bangun jemaat yang Alkitabiah. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Iblis tipu kita semua, dia kasih tahu orang-orang semua gereja sama. Siapa bilang semua gereja sama? Buktinya Injilnya berbeda-beda. Ya, tidak sama. Lalu bagaimana kita menilai benarnya? Sesuai dengan Alkitab. Ya, saya sekarang lihat di Kupang ini, saya ada senang sedikit. Ada pengkhotbah yang sudah mulai sedikit-sedikit berubah. Khotbah-khotbahnya sudah hampir mirip-mirip kita. Ya, sudah hampir sedikit-sedikit mulai berubah. Ada sukacita, tapi belum total berubah. Kalau benarnya masih setengah, belum. Karena yang namanya benar itu tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Justru yang setengah-setengah itu yang agak bahaya. Ya, yang agak bahaya. Tapi kita harus, saya dengar, ini mirip-mirip kita. Ada teman-teman jemaat di Jakarta kasih, Pak, ini khotbah mirip kita. Iya, ini mirip kita ini. Ya, ini persis seperti ya doktrin kita.
Tapi sayang, masih bagian-bagian lain. Ya, Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kebenaran itu ada harganya. Ibrani 11 ayat 25. Coba kita lihat Alkitab kita, Ibrani pasal 11 ayat 25. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 25. Kita baca sama-sama Ibrani 11 ayat 25. 1, 2, 3. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Lebih memilih menderita. Ya. Musa lebih memilih menderita sengsara bersama umat Tuhan daripada dia tetap menjadi anak dari ratu Mesir. Musa akan diangkat sama putri Firaun. Musa diangkat, dia diajar. Alkitab tulis itu Musa sangat disegani di dalam kerajaan Firaun di Mesir. Dia diajar dengan segala macam. Wah, kalau kita baca kisah Musa, tahun-tahun pertama hidupnya enak sebagai anak raja. Enak. Ya, bahkan dia mungkin tidak pernah bersinggungan dengan hal-hal yang kasar. Tahun-tahun berikut Tuhan buang dia di padang gurun sana. Menderitanya minta ampun. Tapi dia pilih untuk menderita bersama dengan umat Tuhan. Ada harga yang dibayar oleh Musa. Dan ada harga yang dibayar setiap orang yang cinta kebenaran. Ya, saya baca ya Bu Yane kasih buku-buku. Ya, banyak buku saya baca, ada buku yang saya baca senang sekali saya bacanya. Ya, kasus-kasus dalam kitab Perjanjian Lama. Wah, bagus itu buku. Ya, saya baca kisah hamba Tuhan yang rumah tangganya di dalam rumah tangganya terjadi prahara. Kasusnya kenapa? Dari masalah dia sendiri. Itu kisah kehidupan Ishak dan Ribka. Ya. Kita lihat di situ prahara. Alkitab bilang Ishak lebih mengasihi Esau. Sehingga munculkan prahara. Ada persaingan di dalam kehidupan rumah tangga. Ibu cinta adik, bapak cinta kakak. Perang dingin terjadi. Masalahnya berkepanjangan sampai akhirnya terjadi konflik. Berkepanjangan sampai hari ini. Maka ada perang di Israel sana. Ya, itu prahara. Lalu Esau kenapa bisa jual hak kesulungannya? Ya. Esau mengapa bisa jual hak kesulungannya sedemikian rupa? Saya baca itu buku bagus sekali. Kenapa bisa begitu? Ternyata Esau ini juga anak pertama jadi salah didik mungkin, dimanja. Jadi semua serba gampang, kecil, hak kesulungan itu kecil, teriak sedikit bapak saya kasih. Ya, dia tidak pernah menghargai, dia tidak pernah memiliki satu nilai perjuangan dalam hidupnya. Sehingga dia punya sifat anak manja itu kan gampang kesal segala macam. Akhirnya jatuh, hilang hak itu prahara. Nah Musa ceritanya, Musa akhirnya, ini untuk kita pelajaran kita juga pagi hari ini. Yang sudah diselamatkan, ini penting saya baca. Musa akhirnya tidak masuk tanah Kanaan. Kenapa bisa begitu? Karena Musa itu seorang yang lembut hati dan temperamental. Sesudah bertobat itu muncul terus. Ada 3 kali dia muncul. Waktu dia dengar orang-orang mandor-mandor orang Mesir, aniaya orang Israel, Musa bangun hantam itu orang Mesir sampai tewas. Itu Tuhan masih kasih dia, itu lampunya masih kasih peringatan kecil. Lalu yang kedua, Musa turun dari gunung bawa 2 loh batu. Dia lihat umat Israel, dia perhatikan umat Israel lagi sibuk dengan penyembahan berhala, dia banting. Itu 2 loh batu. Emosi. Sudah bertobat tapi karakter lamanya masih ada. Ini sudah bertobat, karakter lama kita harus diubah. Kalau tidak kita bisa sama seperti Musa. Terakhir apa? Musa marah besar waktu orang-orang Israel kesulitan minum air, bersungut-sungut dengan dia.
Tuhan suruh Musa berbicara kepada batu. Saking emosinya dia pukul batu. Gara-gara itu Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Dia pengen sekali masuk. Tuhan bilang tidak Musa. Pelihara karakter yang tidak bisa diubah itu juga bahaya. Harus berdoa sungguh-sungguh. Buang itu karakter-karakter yang tidak memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Ada contohnya Musa. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, cabut aja. Tidak apa-apa. Minta tolong Pak Tony cabut aja. Biar cabut nanti pas poin itu baru. Jadi menderita karena kerajaan Allah. Nomor satu tadi apa? Kita harus punya apa tadi? Sikap menghadapi penderitaan. Sikapnya apa? Pola pikir kita harus diubah. Bahwa dunia di mana kita tinggal di bawah kuasa si jahat. Dunia tidak mengasihi kebenaran, tetapi dunia membenci kebenaran. Yang berikut ya sikap kita harus tahu bahwa kebenaran ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita bayar. Bapak Ibu ambil sikap untuk bergabung dengan gereja yang Alkitabiah pun ada harga yang dibayar. Betul enggak? Amin. Keluar dari sini bilang, lu pergi gereja mana? Ada satu tempat di Ledetadu tuh di belakang situ. Di mana? Soalnya ada gereja di situ. Ya. Datang dia tuh cuma seberapa orang. Nah, di situ berani tidak kita bersaksi. Jangan seperti Saul. Saul itu apa? Dia rendah diri, tidak percaya pada Allah. Rendah diri. Padahal Alkitab bilang dia paling tinggi di antara umat Israel. Dia paling tampan di antara umat Israel. Waktu Samuel pilih dia di antara semua orang Israel, Tuhan mau pilih kau jadi raja untuk Israel. Dia sudah dengar itu baik-baik. Waktu pemilihan dia cari di mana Saul, dia ada sembunyi di belakang sana dengan periuk segala macam. Dia sembunyi. Dia rendah diri. Kita tidak boleh rendah diri. Amin. Rendah hati harus. Amin. Saul rendah diri waktu orang-orang Amalek mulai menyerang umat Israel. Saul ketakutan dengan bangsa Israel yang mulai bersungut-sungut. Akhirnya bukan dia punya tugas untuk mempersembahkan korban, dia ambil persembahkan korban. Orang rendah diri biasanya takut sama manusia. Itu orang rendah diri. Dia pengen supaya manusia puji dia. Dia pengen supaya manusia terima dia. Sehingga dia buat dirinya sebagaimana mungkin supaya dia bisa diakui. Tetapi orang seperti Daud, dia percaya kepada Allah. Status Daud tidak seganteng Saul. Bahkan Daud itu anak bungsu yang tidak dihitung. Dari mana kita tahu dia tidak dihitung? Waktu Samuel datang untuk kepada anak-anak Isai untuk mengurapi sebagai raja, Daud tidak dihitung, tapi Daud menerima status itu dengan penuh kepercayaan kepada Allah. Amin. Amin. Jadi kalau sudah pergi ke rumah beritakan kebenaran lalu dibenci, jangan marah benci. Nah, salah. Ya, itu yang kedua, tindakan. Tadi sikap menghadapi penderitaan. Yang kedua itu tindakan dalam menghadapi penderitaan. Bapak Ibu memberitakan firman yang benar, beritakan Injil. Saya tidak tahu penginjil Yadi. Ya, apa pernah dia pergi berita Injil, orang lepas anjing usir dia? Kalau saya pernah diusir. Ya, betul. Pak Korea ketawa. Saya punya teman Pak Mulyono. Ya, dia masih ingat atau kami masih mahasiswa bagi-bagi brosur di belakang di Sunter situ di belakang Gits. Bagi-bagi gini hari Sabtu, setiap Sabtu. Lalu kami pesan, Sabtu depan kami datang lagi ya. Ya. Sabtu depan kami datang ketuk pintu. Dia bilang, siapa ya? Kami mahasiswa teologi ya. Oh, dia bilang, tunggu sebentar ya. Dia buka pintu. Buka pintu gini, dia masuk ke dalam, yang keluar apa? Anjing besar-besar. Saya lari terpontang-panting dengan Pak Mulyono. Lari naik itu pohon kedondong. Udah. Di NTT sini, ada di Niki-Niki. Kami beritakan Injil, Bapak tua punya kereta api. Saya baru ngomong Injil, bilang, keluar. Jangan injili saya sudah Kristen. Ya, dia keluar, ada teman-teman 2 orang pergi keluar.
Lalu istrinya keluar bawa kopi. Saya bilang, Bapak boleh minum kopi? Ya silahkan, dia bilang minum. Tahu itu orang sudah mati atau masih hidup? Ya, wah, saya tidak tahu. Tetapi tindakan di dalam menghadapi penderitaan. Nomor satu, kita tidak diajar untuk membenci orang yang memusuhi kita. Tapi kita diajar untuk mengasihi mereka. Amin. Kalau kita beritakan firman orang marah, kita marah, ya sama saja. Betul enggak? Kalau kita beritakan firman, ada teman saya, dia mau pergi beritakan Injil di tukang pijit. Ya, itu teman, saya tak perlu sebut namanya. Ya. Dia mau pergi, dia jadi suruh tukang pijit dia sambil gini, Pak, kalau dia Injili, Pak, saya mau tanya, apakah Bapak yakin mati masuk surga? Ya, kalau gedung ini rubuh, Bapak mati. Kalau Bapak tidak yakin mati masuk surga, kalau gedung ini rubuh, Bapak masuk neraka, saya masuk surga. Itu Bapak tua langsung bilang, sudah, stop, saya tidak mau lagi. Kamu keluar dari sini. dia keluar. Wah. Bayangkan, orang tidak terima baik. Dia bilang apa, kalau gedung ini rubuh, ya, Bapak tidak yakin mati masuk surga, Bapak masuk neraka, saya masuk surga. Coba dia balik gitu, kalau ini gedung rubuh, kalau kita tidak betul-betul yakin mati masuk surga, kita bisa masuk surga atau masuk neraka? Dia langsung tunjuk, Bapak masuk neraka, saya masuk surga. Oh, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Alkitab bilang, ya, tindakan kita di dalam menghadapi penderitaan, nomor satu, kita harus mengasihi musuh kita. Coba kita buka Matius pasal 5 ayat 44. Matius pasal 5 ayat 44. Kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 44. Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kalau ada orang yang menganiaya kita karena kebenaran, dia buang ludah karena kita beritakan Injil, atau dia hina kita karena kita beritakan Injil, dia anggap remeh kita karena kita ada di dalam gereja yang benar, jangan kita balik remehkan dia, mulai bertengkar, mulai saling mencemooh. Ya, Alkitab bilang, ya, kasihilah musuhmu. Dia tempeleng pipi sebelah, berikan pipi yang sebelah. Nah. Jadi kalau di rumah seandainya tindakannya perang di antara sisi rumah, lalu anak beritakan firman, bapaknya bilang, coba lu ulang, betason pernah ajar lu begitu. Bapak buka Alkitab toh, beson perlu Alkitab, pohon telinga 1, pohon telinga 2. Jangan bilang, aduh Bapak, mulai ambil suara tarik gas, tidak. Alkitab mau menangis boleh, tapi menangis dengan doa. Bisa tidak seperti itu? Hah? Bisa, amin. Ya, Yakobus 5, coba. Yakobus 5 ayat 13. Kita buka Alkitab kita, Yakobus pasal 5. Ya. Ini karena sudah menyangkut orang seisi rumah, ini kita harus tahu tindakannya. Kalau salah ambil tindakan, habis kita. Ya, Yakobus pasal 5 ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Tindakan kita ketika kita dimusuhi, bukan balik memusuhi, tetapi tindakan kita berdoa untuk musuh-musuh kita. Amin. Tindakan kita berdoa dan kita lakukan kebenaran. Alkitab bilang begini, ini urusan rumah, atau tadi kita baca urusan rumah, ya, yang menjadi musuhmu orang-orang seisi rumah. Alkitab berkata kalau suami beristrikan seorang yang tidak beriman, suami, maka suami itu menguduskan istri yang tidak beriman. Sebaliknya, istri yang beriman bersuamikan seorang yang tidak beriman, maka istri itu menguduskan suaminya. Ya, kita baca supaya lebih enak kita baca. Jangan sampai, Pak ini ngomong dari tadi. Ya, coba kita lihat 1 Korintus. Coba kita buka Alkitab kita. Nah, ini perang seisi rumah. Jadi kita harus tahu
Ya, pedangnya itu bagaimana, sikap kita, tindakan kita bagaimana. Coba kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal 7. Ya. 1 Korintus pasal 7 ayat 13 sampai ayat 15. Coba kita baca sama-sama. 1 Korintus pasal 7 ayat 13 sampai ayat 15. 1, 2, 3. Dan kalau ada seorang beristrikan suami seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara-saudara tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Kalimat terakhir ini penting. Allah memanggil orang Kristen lahir baru hidup dalam damai sejahtera. Suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istri yang beriman. Istri yang beriman menguduskan suami yang tidak beriman. Demikian sebaliknya. Maksudnya bagaimana? Sekarang istri, dia udah tahu yang benar. Dia pulang, Pak, saya mau kasih tahu yang benar. Apa itu yang benar? Bilang, ini gereja, ada satu gereja, ada satu pengkhotbah. Ya, wajahnya tidak terlalu ganteng. Wajahnya tidak terlalu ganteng, orangnya tidak terlalu menarik. Tapi ada dia bilang satu bagian yang sangat mengejutkan saya. Bahwa di dalam pertemuan jemaat, perempuan tidak boleh berkhotbah. Hah? Coba lu ulang. Soalnya, lu besok bilang jangan pergi sembarangan tempat. Soalnya ini ada ayatnya. Dia mulai baca itu ayat. Dia lihat itu ayat. Memang ayat begini, tapi soalnya mungkin. Mulai terjadi peperangan. Mulai suami marah istri, mulai suami larang istri pergi ke gereja, mulai suami macam-macam. Sikap istri apa? Ya, istri yang tidak beriman, yang tidak betul-betul mengerti kebenaran, dia akan bilang apa? Itu Tuhan, kas mati dia kalau dia masuk neraka sudah. Ya. Oh, saya baru doa beberapa waktu lalu ada pergumulan istri dan suami. Istri main tangan dengan suami main tangan dengan istri. Coba karena kebenaran dimain tangan terus pokpak. Ya sampai darah bercucuran. Pasti istrinya berdoa apa? Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Alkitab bilang begini, ya. Coba kita 1 Korintus pasal 7. Ini tindakan. Saya mau ajak kita lihat tindakan. 1 Korintus pasal 7. Kita lihat 1 Korintus pasal 7 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Jadi kalau ada peperangan karena kebenaran, peperangan karena doktrin yang benar, perselisihan karena perbedaan pendapat karena iman yang benar, maka sikap orang yang mengasihi Tuhan, tindakan orang yang mengasihi Tuhan, ingat baik-baik, lakukan kebenaran. Tanggung jawab sebagai seorang istri yang alkitabiah itu seperti apa? Harus kita tanamkan. Tanggung jawab sebagai suami yang alkitabiah itu seperti apa? Harus kita tanamkan. Tanggung jawab sebagai anak yang alkitabiah seperti apa? Harus kita tanamkan. Yang laki-laki bilang apa? Ya, Tuhan tidak mau. Kalau suami dan istri berkelahi, lalu suami tikam lutut berdoa. 1 Petrus pasal 3 ayat 7 bilang apa? Itu menjadi penghalang untuk doa. Istri yang baik akan bilang, Bapak, ingat firman bilang, marah, boleh marah Bapak sudah dengar semua, beta minta maaf. Supaya beta mau Bapak pun doa, jangan terhalang. Demikian dengan istri. 1 Petrus pasal 3. Ya, tanpa perkataan.
istri dimenangkan, suami dimenangkan oleh kelakuan istri tanpa perkataan. 1 Petrus 3. Ya, kalau ada ini di dalam hidup ini banyak pasti. Bapak Ibu keluar dari sini mungkin besok lusa bisa ketemu orang bertengkar. Kasih di ayat ini. Coba kita buka. Ya, 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 2. Ini istri-istri ingat. Tadi suami ingat baik-baik, tidak boleh dendam, tidak boleh marah, tidak boleh simpan kepahitan dalam rumah tangga. Bersihkan itu semua. Ya. Pasal 3 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan saleh hidup istri mereka itu tanpa perkataan. Tadi malam saya renungkan bagian ini. Gimana ya? Kalau suami bolak-balik istri dengan pukulan, istri tetap berdoa tanpa membalas, tetap melakukan kewajibannya sebagai istri dengan penuh ketundukan. Manusia seperti apa yang tidak punya hati nurani, tidak punya belas kasih lagi? Betul tak? Misalnya dia suami tidak beriman, pulang mabok-mabok, lalu kau ini pokpak, cuman bernon Tuhan, sadarkan dia Tuhan. Berdoa terus, tarik terus ke Tuhan, pokpak, sadarkan dia. Selesai itu bangun, cuci piring, siapkan makanan yang terenak. Papa silakan makan. Itu cara satu-satunya menghancurkan hati suami yang keras seperti itu. Betul tidak? Dia sambil makan pasti air mata menetes. Ya, istri sebaik ini kenapa beta jadikan dia sangsak hidup? Ya, smackdown dia kiri kanan. Ya. Air mata pasti mengalir. Tapi kalau dia pokpak, mama tua juga bangun, beta dulu kecil juga bapak ada ajar karate, wah, maka hancur itu semua, hancur. Ya, oh ini kasih tahu ini kuncinya. Saya renungkan ini benar, ini betul luar biasa. Seringkali kalau istri sudah yang beriman yang sudah dipokpak, tidak mau melakukan kewajiban. Lu lihat lu pukul beta, lu lihat be masak nanti garam lebih. Lu lihat, dia akan buat lu sampai menderita. Aduh, ini situasinya bukan makin baik, makin kacau. Tapi kalau sudah pokpak, dia berdoa. Alkitab bilang, balas kejahatan dengan kebaikan. Itu tindakan di dalam menghadapi penderitaan karena kerajaan Allah. Roma, coba kita buka Roma. Roma 12 ayat 20 dan 21. Roma, ya, Roma pasal 12 ayat 20 dan 21. Kita baca sama-sama. Roma 12 ayat 20 dan 21. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepala. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dan kebaikan. Sebaliknya begitu suami. Kasih tahu yang benar, istri bilang, benar apaan itu? Ya. Beta masih lihat lu kelakuan belum berubah, lu sama firman. Suami mulai apa? Ini perempuan nih. Beta kasih mulai lu mulai. Nah, tetapi dia diam-diam, dia berdoa saja. Oh, ini karena di bawah kuasa si jahat. Lalu semua kewajiban dia sebagai suami terhadap istri dia lakukan. Kalau suami saya bisa teteskan air mata, apalagi istri. Itu seperti taruh bara api di kepala. Itu tindakan di dalam menghadapi penderitaan. Amin. Amin. Ini yang benar. Amin. Demikian anak-anak. Sebaliknya begitu. Anak sudah tahu kebenaran, beritakan firman. Bapak hina. Mulai sekarang, lu bukan bepu anak lagi. Putus. So, usah pakai bepu fam lagi. Hapus bepu fam. Woi. Kotong beda, kotong su beda iman, beda semua. Kita putus. Sebagai anak apa? Putus toh.
Iya kan? Tidak. Kita harus berdoa. Tetap mengasihi dia sebagai orang tua. Tetap menghormati sebagai orang tua. Ya. Dia sakit walaupun sudah hina kita, kita yang rawat dia. Ya. Dia tidak pandang kita, kita yang jaga dia. Maka yang terjadi apa? Itu sama dengan menumpukan bara api di atas kepala. Pasti dia bertanya, itu betul doktrin yang benar, merubah hidup orang jadi benar. Amin. Amin. Menderita karena kerajaan Allah. Tadi yang pertama apa? Ya, sikap di dalam menghadapi penderitaan. Yang kedua tadi apa? Tindakan di dalam menghadapi penderitaan. Ya, tindakan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetap melakukan kewajiban sebagaimana seharusnya. Kalau terjadi peperangan di dalam rumah. Karena tadi kita baca, yang menjadi musuhmu orang-orang seisi rumah. Tetap menjadi, ya, tetap lakukan kewajiban. Dan yang terakhir, ya, kita ingat bahwa ada hasil. Kalau kita tekun, kita punya sikap yang benar, kita punya tindakan yang benar di dalam menghadapi penderitaan, ada pengharapan hasil yang menyenangkan kita. Amin. Ada pengharapan. Coba kita lihat apa itu pengharapan. 2 Korintus pasal 1 ayat 6. Coba kita baca Alkitab kita. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-6. Kita lihat 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama 2 Korintus pasal 1 ayat 6. 1, 2, 3. Jika kami menderita hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti kami derita juga. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Bapak Ibu, satu orang yang bisa menghadapi penderitaan karena kerajaan Allah, dia bisa menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Dia bisa menjadi kesaksian. Dia bisa menjadi satu legenda hidup, teladan hidup. Orang-orang pasti bercerita, itu. Saya mengalami ini. Tetapi si A juga mengalami. Dia kuat, dia menang. Dan firman Allah benar. Dia berhasil memenangkan. Membuat orang lain jadi dikuatkan. Kita menjadi berkat untuk orang lain. Itu hasilnya. Ya, hasil. Kalau kita apa? Punya sikap yang benar. Punya tindakan yang benar. Kita hasilnya menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Orang yang tadinya mulai putus asa, beta sontahan lah, beson tahan lah di rumah, beta anggap bep bapa ini bukan bep bapa, bep mama bukan bep mama lah. Tapi karena dengar kesaksian, aduh dia lebih parah dari saya, tapi dia bisa ubah dia bapa mama. Kita mulai, orang yang mengalami kesusahan itu mulai dikuatkan oleh karena apa? Kita telah keluar dari penderitaan karena kerajaan Allah. Ya, menderita karena kerajaan Allah. Kalau kita punya sikap yang benar, tindakan yang benar, kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Orang lain yang punya masalah yang sama dengan kita, dia berkaca di kita. Wih, dia kuat. Dia kuat. Mengapa Tuhan adakan persoalan datang ke kita? Tujuannya apa? Tuhan mau pakai kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Karena Allah tahu, pada waktu kita dicobai, Allah memberikan jalan keluar. Itu di dunia. Amin. Di sorga kita dapat mahkota. Coba Wahyu. Wahyu pasal 2 ayat 10 dan 11. Kita buka Alkitab kita. Wahyu pasal 2 ayat 10 dan 11. Mari kita, ya, Wahyu pasal 2 ayat 10 dan 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita.
Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Dapat mahkota, ya. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Waktu kita berpegang teguh sikap, ya, kita punya sikap yang benar di dalam menghadapi penderitaan, kita punya tindakan yang benar di dalam menghadapi penderitaan. Di dunia ini kita merasa sangat-sangat terintimidasi. Kita sangat-sangat terkucilkan oleh karena kondisi tersebut. Tetapi kita setia sampai mati, kita jadi berkat bagi orang lain. Dan kita dapat mahkota kehidupan. Amin. Ada pengharapan bagi kita semua. Semua yang kita lakukan karena kebenaran, tidak hasilnya itu sia-sia. Semua pasti ada hasilnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mau kita semua pulang pagi hari ini. Pulang dengan pengertian yang benar. Amin. Ya. Sikap, ya, menderita karena kerajaan Allah. Itu patut dan itu kasih karunia. Yang terpenting sekarang ialah sikap kita di dalam menghadapi penderitaan. Mindset berpikir kita ubah. Kalau selama ini kita pikir ikut Tuhan enak, ikut Tuhan kaya, ikut Tuhan diberkati, disenangi semua orang, kita ubah. Ya, dunia sudah ada di bawah si jahat. Dan dunia tidak mengasihi kebenaran. Waktu kita beritakan kebenaran, orang benci kita, sadar bahwa kita ada di pihak Tuhan. Amin. Amin. Itu sikap yang benar. Dan setiap kebenaran yang kita terima, ada harga yang harus kita bayar. Amin. Itu sikap. Tindakan kita di dalam menghadapi penderitaan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai orang Kristen yang alkitabiah, sesuai dengan posisi yang Tuhan percayakan pada kita. Dan yang terakhir tadi, ya, hasil akhirnya, nomor 1, kita jadi berkat bagi orang lain. Nomor 2, kita dapat mahkota kehidupan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.